Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, bosku. Ini lebah saya yang saya dapat dari Sabut Kelapa kemarin sore, yang dipawangi oleh pawang gendeng. Ini dia ternyata ratunya ini dua, ya, bosku. Mungkin yang keluar ini ratu yang kecil, karena yang di kotak ini masih hampir separuh lah, bosku ya, separuh dari yang ini. Dan ini akan saya cetok lagi. Nanti salah satu ratunya mana yang lebih besar akan saya biarkan. Oke, bosku, akan saya eksekusi, bosku. Saya menggunakan alat yang biasa digunakan oleh kakak saya untuk mencari telur angkrang, bosku. Ini agak gelap ya, bosku, karena di sini sudah sore, juga sudah mendung, habis hujan ya, bosku. Ini, bosku. Weh, ya sayang toh. Ini masih separuh ini yang turun, yang di atas masih separuh lagi, bosku. Masih segini lagi ini. Oh, itu ratunya, bosku. Oh, lah ancene ratunya cowilik ngono. Oh. Ratunya kecil ya, bosku. Pantas saja dia keluar dari sekapan tangkap yang di pasang di pintu masuknya, bosku. Saya ngira tadi ada pendatang, enggak tahu setelah saya cek kotak-kotak saya yang ada di kebun rumah saya ini, ada yang bawa lari sebagian koloninya. Ini kan aja kayaknya, bosku, biar cepat ketemu. Oh, itu dia, bosku. Alah, harap main yang di war. Udahlah, nggak bisa lari lagi kamu. Rawat, bosku, ucul. Ini akan saya cek ulang lagi, bosku. Saya pastikan apakah benar-benar ratu ini ada dua, karena di sini masih banyak koloninya, bosku. Saya akan pastikan dulu. Saya cek dan recheck. Nah, itu, bosku. Nah, masih segini yang di kotak. Sepertinya kan mustahil banget kalau ini tanpa ratu sebanyak ini. Saya yakin ini ada ratunya, bosku. Nah, itu bener, bosku. Ini ratunya, bosku. Kewedhe ratunya, bosku. Nah, jadi yang ratu ini mau nggak mau ini, bosku. Sebenarnya kalau untuk mecah kakak bisa nih, bosku. Jadi koloni yang ini kita biarkan, dan yang banyak ini kita taruh di kotak yang lain. Cuman sepertinya ini kalau dijadikan satu kayaknya juga enggak gelut kok, bosku. Tes dulu, bosku. Dia berantem enggak, bosku? Alhamdulillah, bosku. Dia tidak berantem, bosku. Berarti ratu yang ini saya lepaskan nanti, bosku. Ini ya koloni yang melok ini aja nanti yang akan menemani dia, bosku. Nanti saya lepaskan jauh dari sini, bosku. Kalau belum nunggu gelap. Nah, jadi untuk koloni yang saya cetok ini saya jadikan satu dengan ratu yang ada di kotak ini, bosku. Mantul tenan iki, bosku. Jadi di sini kita bisa untuk kedepannya lebih hati-hati ya, bosku, waspada, harus jeli. Kalau kita melakukan eksekusi lebah, saat kita menemukan lebah yang super, kita cek, terutama yang kita cek sarang. Apakah ada bekas sarang bekas ratu yang sudah menetas. Apabila sudah ada, nah itu sebaiknya kita harus jeli ya, bosku. Itu bisa jadi yang sudah menetas tadi masih di situ, tapi dia belum sempat kabur, tapi sudah keburu kita pindah. Dan akhirnya saat kita masukkan ke kotak, ya seperti ini, bosku, yang terjadi. Dan ukurannya kebanyakan kan pasti ada yang kecil, ada yang besar ya, bosku.
Jadi kalau untuk yang ukuran kecil, kalau kita sudah pasang perangkap ratu yang di pintu masuk ini, ya akhirnya dia tetap lewat aja, percuma gitu loh. Tidak ada gunanya kita pasang. Nah, jadi ratu yang kecil ini bisa kita bunuh atau mungkin bisa jadi juga kita lepaskan di posisi yang jauh 10 meter masih bosku, dia masih tahu, tapi paling tidak itu kita melepaskannya harus jarak jauh ya bosku, biar koloninya enggak nyelok ke ratu yang kita buang. Jadi kalau sampean pas bolang kebetulan menemukan ratu yang ukurannya kecil, yang ukurannya besarnya sama dengan pekerja, kalau sampean bingung cara ngatasinya saat dia keluar terus dari kotak kita karena sudah kita pasang perangkap tapi tidak ada gunanya, karena kalau kita sekap di kurungan itu kalau menurut saya tidak akurat bosku ya. Kita lepas selang 5 hari atau 7 hari, faktanya yang 60% 70% nya masih minggat bosku. Jadi kalau menurut saya ya kita tetap menggunakan perangkap ratu yang di pintu. Itu menurut saya itu akurat banget bosku, asli akurat. Jadi nanti sampean bisa sekap dulu di perangkap dari streaming atau dari waring untuk ratunya yang kecil, dan saat kita membolang kita bisa mencari koloni yang sedikit. Pas kita ketemu kita ambil aja bosku, kita ambil, kita lihat ratunya, kalau ratunya besar nah kita ambil dan kita ganti. Nah, saat kita mengganti ratunya itu jangan dilepas dulu untuk selama kurang lebihnya 2 hari sampai 3 hari ya bosku, biarkan masih di dalam perangkap. Dan ratu yang kecil tadi kita pindah ke koloni yang sedikit. Kalau dalam waktu 2 hari sampai 3 hari mereka tidak dibunuh ratu oleh koloni, baru kita lepaskan. Dan kalau sampean tidak telaten atau tidak sabar menunggu untuk koloni tadi sedikit, ratunya buang aja bosku jauh-jauh. Nanti koloni yang di situ akan menggabung dengan kotak-kotak yang ada di kanan kirinya. Itu yang di pucuknya itu masih membendol bosku, tapi tidak kelihatan ya bosku, asli tidak kelihatan, sudah gelap bosku. Dia sudah mulai turun bosku. Ayo, ini saya tidak pakai baju, tidak pakai pengaman, ini badan saya ditabrak-tabrak, ditumbur-tumbur ini. Nanti untuk ratu yang ini akan saya lepas saja ini. Ini tidak ada gunanya ini di yang kerok ini. Nanti kalau dimasukkan ke kotak ini, kalau dia yang saya masukkan pada akhirnya nanti minggat lagi karena dia ukurannya kecil bosku, kecil panjang. Ukurannya besarnya sama dengan koloni. Dan ini akan saya jauhkan sejauh 20 meter bosku. Oke bosku, sudah saya kecepet kecepet sual bosku. Sudah saya bawa lari, saya masukkan ke dapur bosku. Aman wes. Kalau sudah saya masukkan ke dapur sana tidak mungkin nyusul dia. Disinilah bosku kelemahannya lebah picerana, yaitu cara gimana supaya dia tidak kabur-kabur dari kotak kita. Kalau kita sudah pasang perangkap ratu yang di pintunya, wes toh tak jamin gini loh bosku, yakin 95% ya bosku. Kalau seperti ini dia minggat, sebagian koloni minggat, tapi masih ada bosku yang tinggal karena masih ada ratu. Coba kalau tidak kita pasang perangkap ratu yang di pintu masuknya bosku, alah, tinggal kotak sama sarangnya saja bosku. Nah disinilah bosku. Nah setelah ini kalau kita sudah masukkan ke kotak seperti ini dan dia sudah menetap dan membuat sarang baru, otomatis dia kalau sudah membuat sarang yang namanya sarang baru, dia akan bertelur. Jadi jangan khawatir gimana nasibnya dia nanti bisa bertelur atau tidak, karena kita pasang perangkap ratu. Karena banyak yang melihat di video YouTube bahwa perkawinan lebah ini di udara. Faktanya yang saya alami ya bosku, begitu saya mindah, kalau memang dia itu bagus koloni dan ratunya, dia langsung bertelur dan bikin sarang. Kalau memang perkawinan itu dilakukan di udara, otomatis ya mungkin waktu saya pindah dia tidak bertelur. Satu, yang kedua, saya punya kotak yang sudah 1 tahun bosku. Dia ini nggak nambah-nambah bosku sampai sekarang.
Tapi ukurannya lebahnya ini koloninya hampir sama lah dengan ini bosku. Itu sarangnya nggak nambah lagi, sampai hitam, sampai garing bosku. Telur nggak ada lagi. Kalau memang dia perkawinan di udara, otomatis dia sudah kawin berapa kali bosku. Karena pintunya nggak saya pasang pintu perangkap, saya bebaskan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya terutama yaitu adalah kita siapkan makanan di sekelilingnya. Kalau dia subur dan sehat, otomatis dia akan bertelur. Kemungkinan besar dia tidak bertelur karena ratu sudah tua, juga bisa jadi sudah sakit-sakitan. Bisa juga karena faktor makanan yang ada di sekelilingnya kurang memenuhi syarat buat dia. Jadi kalau masalah dia nanti gimana nasibnya, cara dia bertelur kalau tidak bisa kawin di udara, itu tidak usah dipikir ya bosku. Itu nomor 39,9 lah bosku. Yang terpenting yaitu adalah satu bosku. Bagaimana caranya kita bolang setelah kita sudah buang waktu sehari-harian di hutan, capek, lapar, haus, lari sana, lari sini, nguber newor. Kita nggak usah panik sekarang. Setelah kita sudah dapat dari alam, kita masukkan di kotak budidaya kita. Setelah kita pasang perangkap ratunya, insya Allah lah bosku, saya jamin 90%-nya asal sampean tidak teledor dan ukurannya benar-benar pas yang di pintu masuknya, dia tidak akan keluar bosku. Walaupun keluar, dia tetap akan masuk di kotak yang kanan kirinya karena dia keluar tanpa ratu bosku. Dan pada akhirnya ratu kadang kecepet mate bosku. Kalau kita menjadi seorang petani lebah, yaitu adalah setelah kita sudah bisa menundukkan dan dia sudah tenang dalam kotak budidaya kita, dan dia sudah membuat sarang baru dan terus berkembang, agar kita bisa menghasilkan madu yang banyak, kuncinya yaitu adalah kita harus membuatkan taman bunga. Bunga apa saja yang bisa menghasilkan madu yang banyak. Mas Bro, Bosku, Pak D, Bude, itu semuanya bisa lihat di browser. Kalau tempat saya, karena tempatnya ini bunga untuk yang aneh-aneh belum ada ya bosku. Jadi saya menanam rumput yang sekiranya bisa menghasilkan madu. Tapi saya terus berusaha untuk mendapatkan bunga-bunga yang bisa menghasilkan madu yang banyak bosku. 2, kita hanya 2. Kuncinya 2 dulu ya bosku ya. Gimana caranya kita bisa membuat lebah kita tidak minggat dari kotak kita? Yang pertama. Yang kedua, setelah dia tidak minggat, kita harus bagaimana caranya supaya lebah yang kita budidaya bisa menghasilkan madu banyak, yaitu adalah kita harus menanamkan bunga. Oke, itu aja bosku. Nanti untuk yang aneh-aneh kayak bertelur, kayak sarangnya dirusak apa-apa, nanti sampean bisa tahu sendiri bagaimana cara mengatasinya, karena sampai langsung turun terjun ke lapangan bosku. Oke, terima kasih bosku yang udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah maghrib bosku ya.